Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali. Dan untuk kesempatan kali ini kita akan membahas soal berhitung yang telah kalian kerjakan pada tanggal 11 Maret pada hari Kamis 11 Maret 2021 kemarin. Langsung saja kita lihat pembahasannya. Pembahasan tryout berhitung Kamis 11 Maret 2021 bersama Ubay, Desi, dan Izamil Datangri. Langsung saja, soal nomor 1. Soal nomor 1 adalah soal tentang penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Ini adalah materi yang harus benar kalian pahami, karena nanti ketika kalian mengerjakan soal berhitung, kalian akan menemui banyak perkalian, penjumlahan, dan bagian. Nah, oleh itu pahami betul bagaimana cara menggunakannya dan harus teliti, jangan sampai salah perhitungan, karena nanti akan fatal akibatnya. Misalnya soal nomor pertama adalah hitunglah operasi bilangan berikut. 54 ditambah 16, B nya 75 dikurangi 22, kemudian 24 dikali 12, dan 54 dibagi 2. Cara mengerjakannya adalah pertama untuk penjumlahan 54 tambah 16, 54 ditaruh ke atas, kita 16 ke bawah, ditambah berarti 6 tambah 4 sama dengan 10, nyimpen 1, satunya taruh di atas, tinggal 5, berarti 1 ditambah 5 sama dengan 6, ditambah 1 lagi sama dengan 7, jadi jawabannya 70 ya, dan 70 ya, ini saja. Kemudian yang B, pengurangan, sama caranya kita pakai cara ini juga. 75 dikurangi 22, 5 dikurangi 2 sama dengan 3, kemudian 7 kurangi 2 sama dengan 5, jadi jawabannya 53. Kemudian yang C, 24 dikali 12 bersama 24 dikali 12. Sekarang kali ya, kalian agak berbeda. Kita lihat caranya. 2 dikali 4 sama dengan 8. Kemudian 2 dikali 2, yang 2 ini dikali depannya. Dikali yang bilangan puluhan depannya. Tadi satuan, sekarang puluhan. 2 dikali 2 sama dengan 4. Kita taruh bawahnya sini. Kemudian 1 dikali 4. 1 dikali 4. Nah, ini di sini kita harus teliti untuk menaruh hasil perkalian 1 kali 4 itu di bawah 4 atau di bawah angka yang menjadi perkalian. Misalnya ini 1 ini puluhan ya, maka taruhnya di depan, di lurus bergaris sejajar dengan angka 1 ini puluhan. Kemudian 1 dikali 2 sama biasanya 2, 4. Kemudian kita jumlah deh, kita tambah, ini kita turunkan, ini kan ada jumlahnya 8, 4 tambah 4 dengan 8, kemudian 2. Jawabannya 288. Lanjutnya yang D, 54 dibagi 2. 54 dibagi 2. Untuk pembagian ini caranya adalah menggunakan bagian seperti ini ya. 54 dibagi 2 ya. 54 dibagi 2 yang mendekati itu berapa? Yang pembagian yang mendekati 2 adalah 4. Maka 4 dibagi 2 sama dengan 2 kita taruh atas ya. Terus kita hitung sisanya. Nah, ini turun 4, 5 dikurangi 4 dengan 1, jadi 14. Nah, 14 ini berapa dikali 2 yang hasilnya 14? Kita cek, hasilnya adalah 7. Jadi hasilnya 27. Nah, jawabannya adalah 27. Jangan lupa, tapi di sini kita harus cek nih, udah habis belum bagiannya? 14 ini kan hasilnya 14, berarti 14 dikurangi 14 dengan 0. Jadi sudah habis ya. Lanjut kita ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ini tentang pecahan biasa, pecahan desimal, dan pecahan biasa dan pecahan desimal. Saja, ada pecahan temporan juga. Kita lihat. Ubahlah dari pecahan biasa ke pecahan desimal atau sebaliknya. Soalnya 47 per 100, 0,035, 568 per 10.000. Dan soalnya itu B, C, dan D. Jadi kita lihat cara pengerjaannya. Soal nomor 1. Soal nomor 1 adalah tentang pecahan biasa diubah ke pecahan desimal atau sebaliknya. Nah, nih yang perlu diperhatikan adalah jumlah angka di belakang koma dan jumlah 0 pada penyebutnya. Itu untuk mengubahnya tadi ya. Kita lihat. Nih, 47 per 100. Kita lihat angkanya. Di belakang 0 ada 1, 2. Berarti ada 2 angka. Maka nanti ketika di belakang koma harus ada 2 angka. 0, ini khusus untuk yang puluhan, ratusan, atau untuk yang belakangnya 0 ya, bisa 10.000, 100, 10, 1000 itu kita hitungnya seperti ini, dibaginya seperti ini agar lebih memudahkan. Kemudian tadi 0 di belakang 2, berarti di belakang koma ada 2 angka. Nah, berarti
ada 0,47, 1, 2, 1, 2. Ya, berarti 2 angka ya di sini ya, kita lihat ya. Selanjutnya 0,035. Kita lihat belakang koma ada berapa angka? 1, 2, dan 3. Berarti ada 3 angka di belakang koma ya. Berarti kita dan 35 kita taruh atas seperti 45 dan 49 ini, 47 tadi ini di atas. Pernya berapa? Pernya 1, nolnya 3. 1, 2, 3. Nah, ini masih bisa kita sederhanakan dengan cara apa? Dengan cara sama-sama dibagi 7. Sama-sama dibagi 7, sama-sama dibagi 5, maaf. Sama-sama dibagi 5. Berarti 35 dibagi 5 sama dengan 7, kemudian 1000 dibagi 5 sama dengan 200. Jadi ini lebih sederhana bentuk sederhana daripada 35 per 1000. Selanjutnya 568 per 10.000. Kita hitung juga lagi tadi. Nolnya ada 1, 2, 3, 4. Nah, 0, nih harus ada 4 angka. Sedangkan 568 itu 3 angka. Maka kita tambah 0 di depannya. Jadi 0,0568. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Nah, berarti 568 per 10.000 sama dengan 0,0568. Lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 itu 3, 2 per 5 tambah 2, 1 per 5 dikurangi 4, 1 per 5. Nah, jumlahkan secara terpisah bilangan bulat dengan bilangan pecahan. Jadi 3, 2, 4 ya. 3, 2, 4 di jumlah sama dengan 3 ditambah 2 sama dengan 5 dikurangi 4 dan 1. Kemudian yang pecahannya 2 per 5 ditambah 1 per 5 dikurangi 1 per 5. Karena ini penyebutnya sudah sama, maka kita tidak perlu menyamakan penyebutnya lagi. Jadi langsung saja dikurangin 2 tambah 1 dikurangi 1 sama dengan 5. Jawabannya adalah 2 per 5. Nah, kemudian gabungkan kembali itu, tulis antara 1 dan 2 per 5. Jadi sebenarnya 1, 2 per 5. Selanjutnya yang C. Yang C adalah 3 per 4 dikali 5 dibagi 3. Nah, kalikan dan bagikan bilangan bulat dengan angka pembilang. Nah, ini bilangan bulat ini 5 ya. Angka pembilang berarti yang 3. Angka pembilang adalah 3, 5 adalah bilangan bulat. Nah, kita coba nih. Atas berarti 3 kali 5 dibagi 3. 3 kali 5 sama dengan 3 dikali 5 sama dengan 15 dibagi 3. Jadi jawabannya adalah 15 bagi 3 kan 5 ya. 5 per 4. Nah, ini kita bisa sederhanakan dengan cara lihat hasil perkalian 4 yang paling mendekati 5 adalah 4, ya kan? Kemudian 4 dibagi 4 sama dengan 1. Jadi jadi bilangan bulat. Jadi dan satunya menjadi bilangan pembilang di atasnya. Kita lihat. Jadi jawabannya adalah 1 per 4. Tadi 1 nih ya. 1 ini didapatkan dari 4 ini. Dari 4 dibagi 4 sama dengan 1. Ini ya. Jadi kalau misalnya menggunakan pembagian biasa, ini caranya 5 ya. 5 sini 4. Ya. 5 tadi yang paling mendekati berapa? 4, ya kan? Nah, 4 dibagi 4 sama dengan 1. Sudah kan? Sudah 1. Kemudian kita lihat ini hitungannya tadi. Nah, sama dengan 1 kan sisa 1 per 4. Nah, ini kita nggak usah hitung lagi. Kalau tadi kita bisa hitung kan bisa di koma, tapi kita nggak usah pakai koma, kita pakai pecahan. Jadi kita masukkan satunya ke atas sebagai pembilang 1, terus ini 4 kita taruh di bawah sebagai penyebut. Jadi sebenarnya 1 per 4. Nah, ini caranya ya. Selanjutnya yang D itu adalah 8,73 ditambah 23,38 dikali 1,5. Nah, caranya adalah dahulukan perkalian sebelum penjumlahan. Nah, jadi untuk perkalian dan bagian harus didahulukan sebelum penjumlahan dan pengurangan. Lanjut. Nah, untuk perkalian pecahan desimal, perhatikan jumlah keseluruhan angka di belakang koma. Nih, 38 0,5, kita lihat 38,38 23,38 1,5. Kita kali dulu deh, tapi nanti kita perhatikan nolnya.
5 dikali 8 sama dengan 40, simpan 4, 5 dikali 3 sama dengan 15, 9, simpan 1, 5 dikali 3, 15, simpan 1, 16, kemudian kita simpan 1, 5 kali 2, 10, jadinya 11, 11, 6, 9, 0. Selanjutnya 1 kali 8 ini 1 ya, kosong aja. Jadi 2338, 2338, 8332 ya. Lanjut. Nah, kemudian kita tambahkan nih semuanya. Namanya biasa ya tadi. 0, 8 tambah 9 tambah 8 dan 17, simpan 1. Jadinya 7 tambah 3, 0, 10, simpan 1 lagi. 1 tambah 1, 2, tambah 3, 5. Kemudian 1 tambah 2, 3. Nah, ini di sini yang penting. Kita lihat tadi. Sini yang penting. Kita lihat tadi 23 38 0,3. Nah, ini kita lihat nih. Kita lihat angkanya yang di belakang koma ada 1, 2, 3. Maka di hasilnya nanti kita harus menaruh koma di depan 3 angka. 1, 2, 1, 2, 3. Ya, jadi kita taruh komanya di sini 35,070. Ya, ini ya. 35,070. Lanjutnya, setelah kita mengetahui perkaliannya, kita masukkan ke penjumlahannya. Nah, untuk penjumlahan yang perlu diperhatikan adalah untuk penjumlahan pecahan desimal, perhatikan letak koma, sejajarkan koma bilangan yang ditambahkan. Jadi, jika ada 2 bilangan yang ditambahkan, misalnya ini, kan komanya beda ya. Komanya terletak, ini komanya 2, ini komanya 3. Yang perlu disejajarkan adalah komanya. Jadi, jangan ditaruh di belakang. Ini 8,7 masuk ditaruh di belakang sini jangan, tapi kita lihat sejajarnya seperti apa nih. Ini kita lihat nih, ini kan sejajar kok, sejajar ininya apa namanya, sejajar komanya. Nah, yang sejajar harus komanya. Langsung deh kita tambahkan 3 ditambah 7 sama dengan 0, 0, 10, nyimpen 1, 1 tambah 7 sama dengan 8, kemudian 8 ditambah 5 sama dengan 13, nyimpen 1, 1 tambah 3 sama dengan 4. Jadi jawabannya adalah 43,8. Nah, 0 di belakang koma itu bisa dihapus asalkan berada di belakang, paling belakang. Ini seperti ini di paling belakang. Ya. Selanjutnya, kita nomor 3. Nomor 3 adalah mengenai KPT dan PPT. Nah, ini KPT dan PPT ini adalah kita mencari faktor yang terlebih dahulu semuanya. Kemudian kita untuk KPT nanti kita ada contohnya, ada penjelasannya. Langsung aja kita kerjakan dulu. Nah, kita lihat terlebih dahulu nih faktor bilangan dari 90 dan 168 dengan cara membaginya dengan bilangan prima. Itu kan bilangan prima adalah bilangan yang tidak bisa dibagi lagi. Misalnya 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ya itu bilangan prima. Contoh. Nah, cara mengerjakannya adalah ini 90 kita bagi, kalau saya itu lebih mudah mencari yang paling kita hafal. Misalnya 90 nih, 90 itu paling mudah bagi 3 ya. Nah, biar gampang bagi 3 nih, jadi jawabannya 30. Kemudian 30 masih bisa dibagi 3 lagi kan, kita bagi 3 lagi. Bagi 3 jadi sama dengan 10. Nah, 10 ini sudah tidak bisa dibagi 3, maka kita perlu cari bilangan prima lain. Misalnya bilangan prima 2. Nah, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Nah, ini 5 udah bilangan prima, berarti sudah mentok di situ. Jadi faktornya ada 3 di 2 dan 5. Selanjutnya 168. 168 ini kalau tadi kita milih 3, sekarang kita milih 2 karena lebih mudah untuk pembagiannya. Nah, ini 2. Kita langsung aja 16 bagi 2 sama dengan 8. Terus 8 bagi 2 sama dengan 4, jadi 84. Bagi 2 lagi. Bagi 2 lagi. Nah, ini 8 bagi 2 4, 4 bagi 2 2, jadi 42. Masih bisa dibagi 2, bagi 2 lagi. 2 sama dengan 21. Nah, di sini kita tidak bisa dibagi 2 lagi. Nah, kita harus cari bilangan prima lain. Bilangan prima lain. Contohnya 3 nih. 21 dibagi 3 sama dengan 7. 7 udah bilangan prima ya. Jadi sudah mentok di situ. Jadi, faktor dari 90 adalah 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5 ya. Terus faktor dari 168 adalah 2 pangkat 3 dikali 3 kali 7. Nah, selanjutnya, setelah selesai seperti ini kita harus cari nih KPT dan PPT-nya. Nah, caranya gimana? Kalau KPT, ambil semua angka yang
ambil semua angka pada masing-masing bilangan tadi. Misalnya 2, 3, 5 ambil semuanya. Tapi nanti kita lihat apabila terdapat angka yang sama, misalnya ini 2 dan 3 nih, 2 dan 2, 3 dan 3. Nah, ya jadi carilah bilangan pangkat yang terbesar. Ya, kita lihat mana yang terbesar. Jadi KPP-nya adalah 2 pangkat 3 terbesar ya. 3 sama 3 sama 3 pangkat 2, maka kita ambil 3 pangkat 2. 2 pangkat 3, 3 pangkat 2 kali 5, ambil semua bilang angka, jadi 5 kali 7 sama dengan, silahkan dihitung ya, silahkan dihitung, nanti kita cek bersama-sama bener nggak. 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 dikali 5 dikali 7, silahkan dihitung ya, silahkan dihitung, di pause nggak apa, di pause nanti kita langsung jawabannya. Jawabannya adalah 25, 20. Gimana jawabannya, kalian benar ya? Lanjutnya untuk PPT. PPT itu ambil semua angka yang sama pada masing-masing bilangan. Nah, ini semua angka yang sama, bukan semua. Ambil semua angka yang sama saja, ya. Dan ambillah bila berpangkat yang sama. Bila angka tersebut yang sama itu berpangkat, maka ambillah yang terkecil. Contohnya ini tadi ini ada 2, 2, 3, 3, 2, 3. Berarti kita ambil yang 2 dan 3. Jadi 2 kali 3 sama dengan 6 ya. Lanjut aja, 2 kali 3 dan 6. Lanjut soal nomor 4. Soal nomor 4 adalah mengenai angka Romawi. Nah, angka Romawi ini soalnya adalah A, LX, B, C, dan D. Nah, soal Romawi kita harus hafalkan nih, harus sudah hafal bilangan huruf apa mewakili angka berapa. Yang perlu kita hafalkan terutama adalah angka-angka ini. I sama dengan 1, V sama dengan 5, X sama dengan 10, L sama dengan 50, C sama dengan 100, kemudian D sama dengan 500. Nah, setelah kita tahu ini, kita perlu tahu apabila angka Romawi yang lebih kecil berada di setelah angka Romawi yang lebih besar, maka ditambahkan. Misalnya nih, tadi 1 F I. Kita karena ini dulu ya, ini setelahnya berarti ini 1, ini 5, ini 1, ini 5. Berarti 1 tambah 5 adalah 6. Kemudian misalnya X V sama dengan ini 10, ini 5, jadinya 15. Nah, kemudian kalau angka yang lebih kecil terlebih dahulu atau di depannya, atau sebelum bilangan angka yang lebih besar, saya contohnya 1 lebih kecil ya, terus V. V berarti ini 1, ini 5, maka 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Tuh. Nah, kemudian yang ini tidak X 1X. Nah, ini 1, ini 10. Berarti itu dengan 9. Itu ya. Lanjutnya, kita lihat untuk contoh yang di sini jawabannya adalah jadi, nah ini LXX jawabannya adalah 50 tambah 10 tambah 10. Jawabannya adalah 70. Kemudian silahkan sambil dikerjakan ya, bisa kalian pause dulu untuk mengerjakan ini dulu, nanti bisa kita koreksi bersama-sama hasilnya berapa. Kemudian yang B, X I X dengan 10 ditambah 10 min 1. Ingat tadi nih. Ini satunya lebih dulu daripada X, maka kita kurungkan di sini nih, 10 min 1. Jadinya adalah 19 cepatnya. Ya, lanjut. 1X coba berapa? Tebak. Jawabannya adalah 10 dikali 1 sama dengan tadi sudah ya, contohnya 9. Kemudian yang D, DC itu D itu ada 500, C ada 100. Karena C nya berada di depan D, maka ditambahkan, jadinya 500 tambah 100 sama dengan 600. Mudah ya untuk yang angka Romawi, silahkan dihafalkan I, V, X, L, C, dan D. Kemudian kita nomor 5. Soal nomor 5.
soal nomor 5 adalah mengenai metrik. Nah, kalau metrik ini kalian harus menghafalkan tangga hitungannya. Hampir semuanya sama untuk ini. Nah, ini untuk KG dan metrik sebenarnya sama. Coba saya gambarkan sedikit ya. Maaf. Ini tangganya, kita gambarkan sedikit. Jadi kilo ya, ini kilo hektar D A, ini tergantung metriknya. Misalnya berat berarti pakainya G, kalau panjang berarti pakainya, atau ukuran panjang berarti pakainya M ya. Terus ini desi, ini senti, ini mili. Terakhir ya, ini mili ya. Nah, jadi gini. K, H, D, A, dan ini sesuai dengan hitungan metrik yang kalian pakai. Misalnya berat, gram, kalau panjang berarti M ya. Ini kalau misalnya setiap kali turun, maka dikali 10. Nah, setiap kali naik, maka dibagi 10. Paham ya? Langsung kita jawab ya. Cara mengerjakannya. Perhatikan perubahan dari masing-masing satuan metrik tersebut. Nah, perhatikan ya perubahannya tadi. Ini hektometer, ini kilometer. Berarti ke meter nih, berarti 1, 2, 3. Berarti dikali 10 kali 3. Berarti 10-nya ada 3. Berarti 0-nya ditambah 3. Berarti 1000. Jadi 7 km dikali 1000 sama dengan 1 meter. 7 km sama dengan 7 km sama dengan 7000 meter. Selanjutnya yang B, hektometer di Madang 7 km sama dengan berapa meter? Nah, nanti hitung ya di atas ya. Kita lihat di atas itu ada hitungannya berapa. Silahkan dihitung. Jadi kita tunjukkan jawabannya. Atau di pause. Nanti kita langsung ditunjukkan jawabannya ya. 8 kali 100, 5 kali 10, 7 kali 1000. Coba. Jawabannya adalah 800 ditambah 50 tambah 7000. Jadi 7850. Lanjut yang C. Nah, kuintal, pound, dan ons ini hitungan sendiri ya, hitungan berbeda. Nanti kita lihat. Nah, 1 kuintal itu sama dengan 100 kilo. 1 kilo sama dengan 2 pound. 1 kilo sama dengan 10 ons. Jadi hitungannya adalah 2 kali 100 kg, dan 4 dibagi 2 kg, 5 dibagi 10 kg. Silahkan dihitung. Kita samakan jawabannya nanti. Jawabannya adalah 200 tambah 2 tambah 0,5 sama dengan 202,5 kg ya. Lanjut kita ke soal nomor 6. Masih sama sebetulnya, masih hitungan metrik juga. Soal nomor 6. Ini yang buah ya, hitungan buah. Jumlah ini dam juga. Nah, ini kalau yang untuk yang nanti kita bahas nanti. Soalnya langsung kita cara mengerjakannya. Perhatikan perubahan dari masing-masing satuan metrik tersebut sama seperti tadi. Nah, untuk ini harus tahu dulu nih perubahan dari lusin buah berapa, kode ke buah berapa, terus ke buah berapa. Nanti silahkan dicari. Di sini kita tunjukkan dulu. 60. Nah, ke lusin dengan 12 buah. Sedangkan kodi itu satu kodi sama dengan 20 buah dan satu gross sama dengan 144 buah. Kemudian kita kalikan dengan bilangan yang ditanyakan, baru kita tambah. 720 ditambah 500 ditambah 1400. Silahkan dihitung, kita lihat jawabannya. 2660 buah. Ya. Nah, kemudian ini nih, 3 hektometer persegi tambah 4 km pangkat 2 atau persegi, 70 dam persegi, dan 400 desimeter persegi. Nah, ini kalau persegi, tadi kan tidak ada tanda persegi ya, tidak ada pangkat 2-nya, maka tadi dikali 10. Nah, kalau ada pangkat 2-nya maka dikali 100 setiap naik ataupun turun. Kalau turun berarti dikali, kalau naik berarti dibagi. Kita lihat di sini. Karena yang tanyakan tadi apa? Meter ya, meter pangkat 2. Nah, berarti ini 3 dikali 10.000, yang kilometer dikali 1 juta,
yang yang dam dikali 100, kemudian yang desimeter dibagi 100 karena naik ya. Nah, jadi jawabannya adalah silahkan dihitung, kalian sambil menghitung kita lihat hasilnya. Jadi kita bisa cocokkan hasilnya berapa. 30.000 tambah 4 juta tambah 7.000, hasilnya adalah 4.037.004 meter persegi. Kemudian yang C, 74 hektoliter, 74 kiloliter, 74 kiloliter. Liter ini sama, turunnya 10 juga. Jadi kita lihat hitungannya. Nah, itu turun 2 berarti 100, kemudian 74 turun kilo, turun 3 berarti 1000, 7 desi naik 1 berarti dibagi 10. Jadi jawabannya adalah, silahkan dihitung, kita cek bersama-sama. Langsung aja 74 kali 100 7.400 kali 1000 sama dengan 74.000 dibagi 10 dan 74 81.474 liter jawabannya ya. Lanjutnya soal nomor 7. Soal 7 hampir sama. Nah, ini tentang waktu ya. Ini untuk waktu. Jadi tadi itu hitungan metrik untuk berat dan panjang dan jumlah buah. Ini kita tentang waktu. Cara mengerjakannya, perhatikan perubahan dari masing-masing satu metrik waktu tersebut sama. Nah, kita harus hafalkan ini window itu berapa tahun, kemudian harus berapa hari, 1 bulan berapa hari, 1 tahun berapa bulan, 1 tahun berapa minggu, itu kita harus hafalkan. Jadi yang A 6 window, 7 bulan tambah 2 tahun tambah 9 minggu. 6 kali 8, ini karena 1 window sudah 8 tahun, 1 tahun sampai dengan 365, maka 6 dikali 8 dikali 365 sama, ini 7 kali 30 hari 1 bulan. Nah, untuk hitungan metrik ini kan walaupun bulan itu ada yang 28, ada yang 31, tapi untuk hitungan metrik ini kita samakan semuanya bahwa 1 bulan sama dengan 30 hari. Kemudian 1 tahun 365, maka 2 kali 365 tambah 9 kali 7. Jadi jawabannya adalah 17.520 tambah 210 tambah 730 tambah 63. Silahkan dihitung. Nanti kita lihat jawabannya sama-sama langsung. Jadi jawabannya adalah 18.523 hari. Gimana? Siapa yang betul? Alhamdulillah. Selanjutnya yang B, 9 jam ditambah 25 menit ditambah 5 detik sama dengan 1 jam berapa detik? Coba 1 jam berapa detik? Silakan dicek berapa? 3.600 ya, betul. 3.600 detik tambah 25 kali 60 detik, 1 menit sama dengan 60 detik ya. Kemudian 60 detik. Jawabannya adalah 3.400 1.500 tambah 60. Jawabannya siap-siap. Kalian cek jawaban kalian masing-masing. 33.950 detik. Kemudian soal nomor 8. Soal nomor 8 itu sudah masuk ke berhitung soal. Soal itu ada ceritanya. Jadi kita harus membaca cerita, kita harus pahami nih apa yang diminta dari soal itu dan apa yang diketahui dari soal itu. Nah, untuk cara pengerjaannya kita harus membaca dulu baik-baik soalnya. Soal nomor 8. Nomor 8 adalah Hasan, Husain, dan Husna ingin memberikan hadiah kepada kedua orang tuanya. Ketiganya memecahkan celengannya masing-masing. Setelah dihitung hasilnya dikumpulkan berbeda sama lain. Uang milik Hasan 1/6 kali dari uang Husain. Berarti kalau 1/6 berarti ini tidak lebih banyak, kecuali kalau 2 kali, 4 kali, 5 kali itu baru lebih banyak. Tapi 1/6 ini berarti lebih kecil daripada uang Husain. Kemudian Husain mengumpulkan 3/5 dari total uang ketiganya. Jadi si Husain ini mendapatkan 3/5 dari total keseluruhan jumlah mereka. Nah, kemudian sedangkan uang Husna adalah 42.000. Jadi berapa jumlah uang yang dikumpulkan ketiganya untuk diberikan hadiah kepada kedua orang tua mereka? Kita lihat cara pengerjaannya. Cara pengerjaannya adalah, nah ini untuk berhitung soal ujian masuk Pondok Pesantren Gontor biasanya menggunakan ditanya
diketahui, ditanya, dan dijawab. Itu untuk mengetahui bagaimana kita mengerjakan soal tersebut dan apa yang kita pahami dari soal tersebut. Nah, diketahuinya pertama, nih uang Hasan tadi ya 1/6 kali uang Husnain, kemudian Husain mengumpulkan 3/5 ini jumlah total, kemudian uang Husna adalah 42.000. Jadi jawab, dan yang ditanya adalah berapa total uang yang mereka kumpulkan atau dikumpulkan ketiganya. Jadi jawabannya adalah, cara mengerjakannya begini, jawab, kita cari dulu adalah mencari pecahan uang Husna. Jadi karena yang diketahui adalah uang Husna 42.000, maka kita harus tahu nih pecahan Husna berapa. Jadi bagian Husna dari ketiganya itu berapa bagian. Nah, baru kita nanti cari dari pecahan Husna tadi, dari bagian Husna tadi, kita baru bisa mencari jumlah total uang keseluruhan. Caranya adalah uang Hasan tambah uang Husain tambah uang Husna sama dengan total. Nah, 1/6 dikali 3/5 ditambah 3/5. Jadi ini 1/6 kali 3/5 ini karena kenapa kali 35? Karena tadi 35 ini uang Husain, sedangkan Hasan 1/6 dari uang Husain, maka 1/6 dikali 3/5 ditambah uang Husain 3/5 tambah X, karena kita harus karena yang kita cari adalah uang Husna, maka kita pecahan Husna, maka kita X kan di sini dan sama dengan 1. Nah, ketiganya apabila ditambah maka hasilnya 1. Kemudian kita cek 1/6 kali 3/5 itu bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 3 ya, sama-sama dibagi 3, jadi 1 dibagi 3 sama dengan 2. Jadi 1/10. Jadi ini 1/10 dari mana? Dari ini 1 dikali 1 sama dengan 1, 2 kali 5 dengan 10. Nah, kemudian kita tambahkan ini 10 dan 5 ini harus kita samakan dulu penyebutnya. Kita samakan dulu penyebutnya. Ini tadi yang paling mendekati adalah 10. Kemudian 10 dibagi 5 sesuai dengan 2. 10 dibagi dengan 2, ya kan? 2 kemudian dikali 3 sesuai dengan 6. Jadi 1 tambah 6/10 ditambah X sama dengan 1. Nah, ini tinggal kita hitung, 1 tambah 6 sama dengan 7/10 ditambah X sama dengan 1. Nah, kemudian kita pindah ruas nih. Nah, pindah ruas. Karena pindah ruas maka mengubah plus menjadi minus. Berarti 1 dikurangi 7/10 sama dengan 1/1 dikurangi 7/10. Nih, karena tadi penyebutnya beda sama seperti di atasnya, maka kita harus samakan penyebutnya dulu. Jadi sama-sama penyebutnya kita buat jadi 10, maka jadi 10/10 dikurangi 7/10. Jawabannya adalah, jadi pecahan uang Husna adalah 3/10. Nah, ini udah ketemu ya. Berarti 10 ini adalah jumlah dari ketiga bagian anak-anak orang tua tadi, misalnya Hasan, Husain, dan Husna tadi ya. Dan 3 ini adalah bagian milik Husna. Maka 3 ini kita bisa jadikan penyebut untuk mencari total uang ketiganya dari 10 ini. Maka menghitung uang total dengan mengetahui bagian Husna dari 3 bagiannya ya. Maka karena yang diketahui jumlah uang Husna, maka dibalik tadi 10/3 kita balik. Jadi 10/3 nih, karena yang diketahui kita taruh bawah, baru dikali ke bilangan yang bagian baru kita kali ke bagian yang sesuai, yang sama dengan pecahannya. Misalnya 3 adalah milik Husna. Bagiannya berarti kita bisa sederhanakan 42 dibagi 3 sama dibagi 3, 3 dibagi 3. 42 dibagi 3 sudah 14, sedangkan 3 dibagi 3 1. Baru 14.000 kita kalikan 10. Jadi jawabannya adalah 140.000. Jadi apabila ketiganya ditambah, jika uang ketiga dijumlah, maka hasilnya adalah 140.000. Jadi mereka bisa memberikan hadiah ke orang tua mereka yang seharga dengan 140.000. Selanjutnya, soal nomor 9 adalah mengenai soal berhitung soal juga mengenai soalnya memiliki skala bentuk kursi panjang. Ini tentang
bangun datar ya, tentang bangun datar. Kita lihat tentang bangun datar. Pak Soleh memiliki sawah berbentuk persegi panjang yang panjangnya 21 meter. Total keliling sawahnya adalah 66 meter. Ia, maaf bisa tulis, ia menanami 3/4 bagiannya dengan padi. Jadi yang ditanami adalah 3/4 bagiannya dengan padi. Nah, berapa meterkah luas sawah Pak Soleh yang belum ditanami? Caranya sama, kita harus tahu, diketahui dulunya apa? Diketahuinya adalah, nah nih, bentuk sawah adalah persegi panjang. Nah ini panjangnya 31 meter. Ini kan persegi panjang ya, tahu ya bentuknya. Kemudian panjangnya sawah ada 21 meter. Kemudian kelilingnya adalah 66 meter. Baru kita tahu, kita harus tahu yang ditanya. Yang ditanya adalah, maaf ini harusnya tambah satu lagi ya. Yang D ini kita tambah lagi. Berarti yang D ini adalah 3/4 bagian ditanami. 3/4 ditanami. Ya. Nah ini 3/4 ditanami. Ini satu lagi ya. Kemudian setelah itu yang ditanya adalah luas sawah yang belum ditanami. Nah, itu harus diketahui untuk menghitung yang belum ditanam itu berapa. Berarti sisanya. Lanjut. Nah, cara menghitungnya adalah jawab. Kita cari dulu apa? Cari lebar sawah. Nah, karena tadi bentuknya persegi panjang, maka kita harus tahu lebarnya berapa untuk mencari luasnya dulu. Dan keliling sawahnya adalah, nah karena dia keliling, maka kita pakai keliling untuk mencari lebar. Keliling sawah pertama sama dengan 2 dikali P ditambah L. Ini apa rumus keliling dari persegi panjang. Kita masukkan angka-angkanya. 66 tambah sama dengan 2 dikali 21 ditambah L. L itu lebar ya. 66 2 dikali 21 sama dengan 42, 2 kali L dan 2L sama dengan, nah ini kita pindah luas nih. Kita pindah luaskan 66 pindah ke sini atau 42 pindah ke sini, jadi 66 min 42 sama dengan 24. Nah 24 ini masih 2L nih. Nah sekarang kalau 1L berapa? Berarti 24 dibagi 2 sama dengan 12. Jadi lebarnya adalah 12. Nah setelah kita mengetahui lebarnya, maka kita mudah untuk mencari luasnya. Jadi luas persegi berapa? Ada yang tahu rumusnya? Ya, rumusnya adalah min dan tadi jadi lebarnya adalah 12. Nah untuk luas sawah, kalau ada yang tahu rumusnya berapa? Ya itu rumusnya adalah luas sawah sama dengan P dikali L. Cukup P dikali L. Jadi berapa kita masukkan angkanya? P nya dari 21 ya, kemudian L nya adalah 12, maka 21 dikali 12. Silahkan hitung, kita cocokkan jawabannya. Maka jawabannya adalah 252. Maaf ini salah ya, ini bukan, maaf ini salah, bukan luas sawah yang ditanami, tapi luas sawah keseluruhan. Nah ini luas sawah keseluruhannya. Luas sawah keseluruhan 252. Ya ini bukan yang tanami, karena yang ditanami adalah hanya 3/4 bagiannya saja. Nah, tadi ada 3/4 bagian tanami, 3/4 bagian ditanami. Ditanami. Nah jadi yang ditanami cuma 3/4. Nah tapi ini adalah kita cari adalah luas keseluruhan. Luas keseluruhannya adalah 252. Lanjut. Di luas sawah yang belum ditanami adalah caranya adalah dengan luas sawah dikurangi luas sawah yang ditanami. Nah, dari 34 tadi 3/4. Maka 252 dikurangi 3/4 dikali 252. Dari ini 252 itu luas keseluruhan ya, dan ini luas sawah yang ditanami 3/4 bagiannya. Berapa 3/4 bagian dari berapa 3/4 bagian dari 252? Nah, kita lihat 252 dikurangi 189. Jadi 3/4 bagian dari 252 adalah 189. Kemudian kita kurangi dengan luas keseluruhannya, 252 dikurangi 189 sama dengan 63. Jadi sawah Pak Soleh yang ditanami adalah 63 meter persegi. Mudah ya, insya Allah ya. Lanjut kita jawab ke soal nomor
10. Ya, soal nomor 10 adalah tentang laba, tentang laba dan penjualan ya. Tentang laba dan penjualan. Bersama dalam buah membeli apel sejumlah 32 gram. Ia membeli dengan harga 14.000 per kilogramnya. Kemudian ia menjual apel tersebut dengan perhitungan laba 25%. Apabila apel tersebut terjual habis, maka berapa rupiahkah total keuntungan yang didapat oleh pedagang tersebut? Kita langsung jawab. Kita coba jawab. Cara mengerjakannya jangan lupa diketahui dulu. Diketahuinya apa? Ini otomatis ini. Otomatis yang kita ketahui adalah ini 30 kg, kemudian harga per kilogramnya, kemudian ada laba perhitungannya 20% apabila terjual habis ya. Ini harus digarisbawahi, terjual habis ya. Nah, ditanya itu apa? Ditanya adalah total keuntungan, berapa rupiah total keuntungan dari yang akan didapatkan oleh si pedagang. Lanjut, cara mengerjakannya dijawab. Maka jawabnya adalah total modal dulu. Kita hitung total modalnya. Total modal kita dapat dari mana? Total modal kita dapat dari ini nih. Jumlah apel dikali 14.000. Jadi uang yang dikeluarkan oleh pedagang itu berapa? Jumlah apel dikali harga per kilogramnya. 30 kg dikali 14.000. Sama dengan 420.000. Ini untuk total modal ya. Total modalnya segini. Kemudian setelah itu kita cek. Nah, setelah itu keuntungannya dapat dari mana? Dari 25%. Kita kali dengan total modal. Total modal dikali 20%, berapa? Laba total modal dikali persen laba. Berapa hasilnya? Kita masukkan angkanya 420.000 dikali 25%. Nah, labanya dikali 20%, jadi kita bisa pakai nih 100 yang kita hapus, nolnya 2, itu nolnya 2, berarti tinggal 20 ya, akan memudahkan. Langsung coba kalian hitung berapa? 4.200 dikali 25. Silahkan hitung. Jadi pause, nanti kita bisa cek bersama-sama hasilnya benar atau enggak. Langsung aja saya buka ya jawabannya. Jawabannya adalah laba Rp 105.000. Jadi si pedagang ini apabila semua dagangannya habis akan dapatkan untung Rp105.000. Ya, itu gampang ya. Lanjut kita jawab ke soal nomor 11. Soal nomor 11 adalah tentang skala, tentang peta. Soal nomor 11 ini sebenarnya sebuah peta berskala 1:1 juta. Kita lihat sebuah lapangan berbentuk lingkaran. Ingat, bentuk lingkaran memiliki diameter 2,8 cm. Berapakah meter luas sebenarnya lapangan tersebut? Cara mengerjakannya sama, kita cari dulu diketahuinya. Jadi diketahui skalanya, pertama kita ketahui skalanya 1:1 juta, kemudian kita tahu diameternya 25 cm, dan yang ditanya maka adalah luas sebenarnya, meter ya, meter luas sebenarnya lapangan tersebut dalam meter. Dan ditanya jawabnya, maka jawabnya adalah skala sebenarnya dulu. Kita cari dulu skala sebenarnya nih. Skala sebenarnya, karena kita akan mencari luas, ya, kita mencari luas, dan luas ini adalah berbentuk lingkaran, dan yang kita ya di meter, maka kita harus tahu jari-jarinya. Maka kita yang agar lebih mudahkan, kita mencari pertama kita cari skala sebenarnya dari jari-jari lapangan tersebut, ya. Jari-jarinya R sama dengan D bagi 2, ya kan? R adalah diameter bagi 2, jadi setengah diameter. Jadi 2,8 cm bagi 2 dengan 1,4 cm. Jadi jari-jari dalam peta lapangan tersebut adalah 1,4 cm. Nah, baru kita cari deh skala sebenarnya. Jari-jarinya sebenarnya adalah, carinya dengan cara mengalihkan ini dengan ini. 1/1 juta, 1,54, dan X-nya nih, kita ketahui ya X-nya ya. Jadi ada 1.000 sama dengan 1,4 per X. Nah, ini kita kali nih, 1 kali X, istilahnya 1 juta dikali 1,4 dulu, kemudian 1 kali X.
Maka hasilnya adalah 1x sama dengan 1,4 cm dikali 1 juta. Maka jawabannya adalah 1.400.000 cm. Nah, ini untuk luas lapangan, untuk jari-jari sebenarnya lapangan tersebut. Nah, karena yang tanya adalah meter, maka kita ubah juga cm ke meter. Caranya berarti dibagi berapa? Dibagi 100, karena tadi naik 2 ya, naik 2 tingkat ya. Jadi dibagi 100. Jadi 1.400.000 dibagi 100 sama dengan 4.000 meter. Nah, setelah diketahui diameternya berapa, setelah diketahui jari-jari sebenarnya berapa, maka kita bisa mencari luasnya. Luas lapangan tersebut karena berbentuk lingkaran, maka rumusnya adalah pi r kuadrat. Pi itu berapa? 3,14 atau 22/7 kan? 22/7 dikali 14.000 dikali 14.000 3 meter tadi ya. Karena sudah sebenarnya langsung kita coret. Jadi ini karena sama ya, 7 dan 14 bagi kita bisa sederhanakan 14 bagi 7 sama 2, 7 kali 7 bagi 7 sama 1 akan memudahkan kita. Jadi 22 dikali 2000 dikali 14.000. Terus lingkarannya silahkan dijawab. Silahkan dijawab dulu. Kita kasih jeda untuk kalian menghitung, baru kita lihat jawabannya berapa. Jadi 22 dikali 2000 dikali 14.000. Jawabannya adalah luas lingkaran, jadi jawaban yang sebenarnya adalah 616 juta meter. Ini luas lingkaran lapangannya ya. Luas juga lapangannya ya. Ya, lanjut. Kita masuk ke soal nomor 12. Soal nomor 12 adalah mengenai waktu keberangkatan, jarak dan waktu keberangkatan atau lama perjalanan. Cek. Sofia tinggal di Jakarta. Ia ingin berangkat ke Mantingan yang berjarak 120 km. Berangkat bersama orang tuanya menggunakan mobil dengan kecepatannya 50 km per jam. Ia berangkat pukul 7. Pukul berapa Sofia tiba di Mantingan? Pukul berapa tiba di Mantingan? Nah, cara mengerjakannya adalah ketahui tadi jarak ya 120 km. Mantingan di Jakarta, kecepatannya 50 km per jam, kemudian berangkatnya pukul 7. Ditanya adalah pukul berapa Sofia tiba di Mantingan. Nah, kita lihat nih cara mengerjakannya. Langsung dijawab. Lama perjalanan dulu kita cari. Caranya gimana? Caranya adalah jarak dibagi kecepatan dikali 60 menit. Kita cari menitnya karena lebih luas menitnya daripada jam. Dan kita masukkan angkanya, tadi jaraknya 120, kecepatan 50 dikali 60. Kita sederhanakan dulu ya. 0 ini kita bisa coret sama-sama coret nih nolnya ya. Nolnya bisa kita coret. Kemudian ini 5 juga bisa dibagi dengan 120 bisa dibagi 5 juga. Maka 120 bagi 5, kemudian 5 bagi 5 dengan 1, 120 bagi 5 sama dengan 24. Nah, jadi akan memudahkan kita menghitungnya. Jadi tinggal 24 dikali 6. Silahkan dihitung. Kita lihat jawabannya apakah sama. 24 dikali 6 sama dengan 24 dikali 6 sama dengan 144 menit. Ya, ingat ini masih menit ya. Nah, kita harus ubah ke jam. Lihat. Kemudian sama dengan 2 jam 24 menit. Karena itu tadi 2 jam itu sama dengan 120 maaf. Nih, jadi ini ya. 144 ini masih menit ya. Jadi kita cara mengubah ke jamnya gimana? Tadi 144 yang paling mendekati adalah 120 itu berarti 2 jam 120 ya. Ini kan dibagi 60 nih, bagi 60 dengan 2. Nah, ini 2 jam. Jadi ini 2 jam. Kemudian sisanya berapa nih? 144 dikurangi 120 2. Nah, berarti ini 24 menit. Jadi 2 jam 24 menit ya. Di waktu tibanya langsung masukkan waktu tibanya. Tinggal dijumlahkan dari 2 jam 24 menit ditambah jam 7. Waktu tiba sama dengan waktu keberangkatan ditambah lama. Nah, jadi waktu tiba sama dengan waktu keberangkatan ditambah lama perjalanan.
Jawabannya 0,7 jam 7 tambah 2 jam 24 menit. Jawabannya adalah jam 9 24 menit. Nah, lanjut ke nomor 13 ya. Soal nomor 13. Soal nomor 13 adalah mengenai, nah ini tadi kita udah bangun datar, sekarang bangun ruang. Tapi ditambah dengan harga atau dengan biaya. Kita lihat nih, Pak Ali ingin mengisi penuh drum minyak miliknya. Diameter drum tersebut adalah 42 cm dan tingginya adalah 60 cm. Berapakah biaya yang harus dikeluarkan Pak Ali apabila harga minyak per liternya adalah 7.500? Cara mengerjakannya, diketahuinya tadi ini drumnya 42 cm, terus tingginya adalah 60 cm, terus harga per liternya itu adalah 7.500. Nah, yang ditanya adalah apa? Yang ditanya adalah berapa biaya yang harus dikeluarkan Pak Ali apabila ia ingin mengisi penuh drum tersebut? Jawabannya, kita cari dulu nih volume drum. Drum itu bentuknya tabung, maka kita harus cari volume tabung. Sebelumnya, karena kita hanya mengetahui diameternya dan untuk mengetahui volume kita harus tahu jari-jarinya, maka kita harus ubah dulu atau kita cari dulu jari-jari dari drum tersebut. Ini diameternya adalah 42, maka kita cari jari-jarinya dibagi 2, jari-jarinya adalah 21. Sudah ketemu jari-jarinya 21, maka kita masukkan volume tabung sama dengan luas alas dikali tinggi. Luas alas itu luas alas itu lingkaran, maka luas lingkaran adalah pi r kuadrat dikali P. Kita masukkan angka-angkanya. Pi-nya kita masukin 2 per 7 dikali 21 dikali 60. Kita sederhanakan dulu nih yang paling depan nih. 7 21. Kita sederhanakan, 7 bagi 7 sama dengan 1. 1 bagi 7 sama dengan 3. Berarti 22 kali 3 kali 21 kali 60. Ya. Silahkan dihitung, nanti kita lihat jawabannya. Apakah benar dengan jawaban kita? Apakah kita samakan jawabannya? Ya, jawabannya adalah 83.160. Ini untuk volumenya cm pangkat 3 ya, ini cm kubik. Nah, yang kita perlu tahu adalah liternya nih. Jadi kita harus ubah dulu nih dari cm ke liter. Nah, biaya yang harus dibayarkan tadi ya. Nah, karena kita tadi taunya hanya cm-nya, nah kita harus ubah ke liter. Caranya apa guys? Cm ke liter itu berarti dibagi 1000. Maka 83.160 dibagi 1000 sama dengan 83,160 liter. Nah, ini jadi apabila drum milik Pak Ali ini berisi penuh, maka jumlah air atau jumlah minyak yang ada di drum tersebut adalah 83,160 liter, 160 liter. Nah, kemudian kita cari nih harga total yang harus dibayarkan oleh Pak Ali karena dia membeli 83,16 liter. Di total biayanya adalah 83,160 liter dikali 7.500. Ya, silahkan dihitung. Nanti kita cek jawabannya bersama. Apakah benar? Apakah sama? Kita biayanya Rp 623.700 rupiah. Jadi Pak Ali apabila ingin mengisi penuh drumnya harus membayar 623.700. Lanjut soal nomor 14. Ya, soal nomor 14 adalah mengenai pekerjaan. Suatu sekolah akan membangun sebuah ruangan baru. Sekolah tersebut mempekerjakan 2 grup pekerja. Grup pekerja pertama mampu menyelesaikan pembangunan selama 10 hari. Sedangkan grup pekerja kedua mampu menyelesaikan pekerjaannya dalam 8 hari. Maka, berapa lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pembangunan ruangan baru tersebut? Ya, langsung aja kita coba mengerjakan. Sama diketahuinya adalah nih tadi. Yang grup pertama itu grup pertama mengerjakan selama 10 hari. 10 hari ya. Sedangkan grup yang kedua itu menyelesaikan dalam 8 hari. Nah, cara mengerjakannya bagaimana? Yang ditanya dulu adalah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan bangunan. Ya, waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan bangunan.
apabila dikerjakan bersama? Nah, jawabnya, jadi kita cari dulu nih pekerjaan di grup. Nah, maksudnya, jadi jawabnya kita harus cari dulu nih, masing-masing grup ini dalam satu hari bisa mengerjakan berapa pekerjaan, atau satu pekerjaan dikerjakan dalam berapa hari. Tadi sudah ya, satu pekerjaan dikerjakan dalam yang grup pertama, satu pekerjaan dikerjakan dalam 10 hari. Nah, kita harus cari nih, dalam satu hari grup 1 dapat mengerjakan berapa pekerjaan, grup 2 dalam satu hari dapat mengerjakan berapa pekerjaan. Caranya, ini satu pekerjaan grup 1 sampai dengan 10 hari, kemudian satu hari grup 1 sampai dengan, nah jadi satu hari, dalam satu hari grup 1 dapat mengerjakan 1/10 pekerjaan. Kemudian untuk grup 2 dia mengerjakan dalam 8 hari, maka dalam satu hari dia dapat mengerjakan 1/8 pekerjaan. Nah, kemudian karena kita sudah mengetahui masing-masing mengerjakan pekerjaannya dalam satu hari dapat mengerjakan 1/10 dan 1/8, nah kita jumlahkan nih agar kita bisa mengetahui apabila mereka mengerjakan bersama maka akan dapat mengerjakan berapa pekerjaan dalam satu hari. Jadi 1/10 ditambah 1/10 tambah 1/8, samakan dulu penyebutnya, jadi 80, maka 10-nya dikali 8, ini 10-nya dikali 8, maka jadi 8, 1 ini 80 dibagi 8 dengan 10 dikali 10, jadi 10 jadi 10, jadi 8 tambah 10 adalah 18/80 pekerjaan. Jadi dalam satu hari dia dapat mengerjakan 18/80 pekerjaan untuk kedua grup tersebut. Jadi apabila kita ingin mengetahui, ini kan tadi jadi masing-masing, jadi apabila mereka mengerjakan bersama maka akan dapat menyelesaikan 18/80 pekerjaan. Nah, untuk mencari berapa lama pekerjaan itu diselesaikan, maka kita harus bagi dengan 1, kita bagi 1 dibagi 18/80, jadi dengan 1 dikali 80/18. Nah, kita hitung nih 80 dibagi 18 berapa? Sudah kita hitung di sini 80/18, 80/18. Nah, angka hasil perkalian 18 yang paling mendekati 80 adalah berapa? 72 ya. Kalau 72 ini berarti 72 berarti 18 dibagi 18 kali 4 kan. Kemudian kita bagi ini 80 dikurangi ya. 80 dikurangi 72 dengan 8. Langsung aja kita masukin ke atas. Jadi 8/18. Jadi jawabannya adalah 4/8/18. Ini kita bisa sederhanakan lagi, sama-sama dibagi 2. Jadi 4/9 hari. Jadi apabila dikerjakan berdua, maka pembangunan ruangan tadi dapat selesai dalam 4/9 hari ya. Jadi mereka dapat menyelesaikan lebih cepat ya. Tadi kalau yang pertama 10 hari, yang kedua 8 hari, maka ini bisa lebih cepat, jadi 4/9 hari. Itu ya untuk soalnya. Nanti ada yang belum dipahami atau ada yang kurang paham, bisa diulangi lagi atau bisa di pause videonya, bisa diberhentikan videonya, atau kalian ingin mencoba mengerjakan bersama, bisa di pause pas soal. Jadi pas soal kalian pause, nanti kalian kerjakan dulu, baru dilihat hasilnya seperti apa, apakah sama dengan apa yang kita kerjakan. Dan apabila ada kesalahan atau kekurangan, silahkan tulis di komen nanti kesalahannya di mana, nanti bila kita perbaiki. Ya, kita lakukan kemarin atau latihan kemarin dapat memudahkan kita, dapat melatih kemampuan kita agar lebih mudah dalam menghadapi ujian yang akan datang. Mungkin cukup sekian. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'akum an-najah. Semangat semuanya.